Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 kelas C dengan final project dengan judul pembangkit gelombang persegi menggunakan IC osilator. Sebelum melakukan demonstrasi alat kami, izinkan kami memperkenalkan tim hebat kami terlebih dahulu. Ya, yang pertama ada saya, Ade Sulaiman dengan NPM 2210 6311 601. Lalu selanjutnya ada saya, Zakwan Tigo Barinta Sulingga dengan NPM 2310 6311 655. Dan saya Hana Kamila Sawali dengan NPM 2310 6311 658. Baik, masuk ke bagian alat dan bahan, kita menggunakan breadboard, lalu kita juga menggunakan kabel jumper male to male. Tak lupa kita menggunakan SPDT switch yang terhubung dengan kapasitor dengan ukuran 1000 mikrofarad dan 100 mikrofarad. Kita juga menggunakan potentiometer dengan kode B10K. Kita juga menggunakan resistor dengan ukuran 100 ohm dan 1 kilo ohm. Tak lupa kita menggunakan IC dengan kode NE55P. Lalu kita juga menggunakan kristal osilator. Untuk outputnya kita menggunakan LED dan juga osilator. Lalu untuk baterai yang digunakan kita menggunakan baterai lithium dengan tegangan 3,7 volt. Baik, langsung saja kita ke demonstrasi alatnya. Tapi sebelum itu saya juga sambil menjelaskan terkait cara kerja IC-nya. Pertama, kita menggunakan IC NE55P seperti yang sudah diketahui sebelumnya oleh Mas Tiko. Lalu terdapat 8 pin di IC ini. Pin pertamanya itu dihubungkan ke ground. Lalu pin kedua ini namanya itu pin trigger. Pin trigger adalah pin yang mendeteksi apabila tegangan memasuki sepertiga dari pasokan. Pin ini akan mendeteksi lalu menyalakan IC-nya lagi. Lalu di pin ketiga merupakan pin output. Pin output ini adalah keluaran dari flip-flop, di mana apabila kita amati di tabel kebenaran flip-flop, apabila setnya 0, maka resetnya 1. Maka hal tersebut mengkondisikan low atau tegangan ke bawah. Dan apabila setnya 1, resetnya 0, maka outputnya high atau 1. Dilanjutkan pada sisi sebelahnya, yakni pin kelima, kami tidak menggunakannya, maka kita akan lengkap ke pin ke-6, yaitu pin threshold. Pin threshold itu adalah bukan kebalikan sih sebenarnya, tapi apabila tegangan yang memasuki itu 2/3, maka pin ini akan menonaktifkan IC sehingga posisi keluarannya akan low, seperti itu. Lalu pin ke-7. Pin ke-7 sebenarnya di dalam IC ini terhubung oleh ground melalui transistor. Dan di outputnya ataupun di keluarannya pada breadboard kami hubungkan ke R2 guna untuk mengosongkan kapasitor. Lalu pada saat pengisian, pin ke-7 akan terputus, yang artinya kapasitor mulai terisi kembali. Dan yang terakhir ialah pin ke-8. Pin ke-8 ini akan dihubungkan ke sumber tegangan positif. Yang kami gunakan sumber tegangannya yakni dari baterai lithium dengan tegangan 3,7 volt. Lalu bagaimana cara kerjanya? Mari kita amati bersama. Ketika baterai dihubungkan yakni plus ke pin 8 dan negatif ke pin 1 ataupun ke ground, maka arus ataupun tegangan mulai memasuki rangkaian. Maka dari itu, untuk gelombang pertama yang dihasilkan yakni gelombang high, lalu beralih ke low, dan lalu kembali lagi ke high, begitu seterusnya. Di sini kami memvariasikan, yakni menggunakan potentiometer dan switch SPDT. Potensio di sini adalah bertugas untuk mengatur resistansi keluaran. Walaupun di mana resistansi ini akan tetap 10K totalnya, namun akan mempengaruhi kerapatan gelombang yang dihasilkan, ataupun keluaran dari frekuensinya. Di sini juga seperti yang tadi saya bilang menggunakan switch SPDT. Switch ini bertugas untuk memindahkan ataupun memilih mau mana kapasitor yang kami gunakan, apakah yang 1000 mikrofarad ataupun 100 mikrofarad. Lagi-lagi kapasitor ini bertugas dan mempengaruhi dari kerapatan gelombang tersebut. Hasil keluaran gelombang persegi dapat kita amati bersama pada alat osiloskop, di mana saya akan menggunakan kapasitor 1000 mikrofarad dan Kang Ades pada kapasitor 100 mikrofarad. Berikut perbedaannya. Baik, di percobaan selanjutnya kita akan melihat keluaran frekuensi menggunakan avometer, yaitu ketika menggunakan kristal osilator ataupun tidak, ya. Pertama di sini kita copot dulu kristal osilatornya, lalu kita lihat keluaran frekuensi yang dihasilkan. Ya, bisa dilihat di sini frekuensinya sangat tidak stabil ya.
ketika kristal osilatornya kita cabut, frekuensi yang dihasilkan tidak stabil. Lalu selanjutnya kita coba gunakan lagi kristal osilatornya. Bisa dilihat bahwasanya keluaran frekuensinya menjadi stabil, yaitu 49 Hz. Ya, demonstrasi telah kami cukupi. Kami dari kelompok 6 kelas C dengan judul project pembangkit gelombang persegi menggunakan IC isolator. Dengan ini kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari awal sampai dengan akhir. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.